Yang pertama, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Bahkan dalam mazhab Imam Hambali, salat berjamaah di masjid untuk laki-laki wajib hukumnya fardu ain. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kita usahakan untuk salat berjamaah di masjid. Salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Yang kami muliakan Bapak semuanya yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali silaturahim di tempat yang Allah muliakan, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dikuatkan keimanan kita dan diistiqomahkan dalam menjalankan ketaatan sampai kita menemukan husnul khotimah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan berupa usia dan juga kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kita sama-sama talabul ilm, bahwa salah satu hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di bumi ini adalah talabul ilm, yaitu mencari ilmu. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwa majlis-majlis ilmu ya Allah Subhanahu wa taala berkahi ya. Kemudian para malaikat berkumpul berbondong-bondong turun ke majlis ilmu sampai hitan fi jawfil bahr, sampai ikan paus yang ada di kedalaman laut bertasbih kepada Allah meminta ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa hatta namlah, sampai semut yang ada di lubang-lubangnya mereka pun sama beristighfar meminta ampun pada Allah bagi para penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu tidak hanya harus pergi misalkan yang lainnya, bahkan kita belajar di majlis di masjid seperti ini pun termasuk ke dalam menuntut ilmu. Maka kita bergembiralah ya, ketika hati kita Allah mudahkan untuk hadir di majlis ilmu. Bahkan majlis ilmu merupakan surga di dunia ini ya. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sauri teladan kita, panutan kita, kekasih kita, dan kita berharap pada Allah kita diperjumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita sama-sama mengkaji salah satu kitab yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini menjelaskan terkait dengan adab ya, terkait dengan adab, mencakup di sana kitab hadis yang menjelaskan terkait dengan adab. Ini kitab ini dikarang oleh Amirul Mukminin Al-Imam Al-Bukhari, yaitu pemimpin para ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, salah seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Bahkan ketika kita merujuk dalam berdalil ya, setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia adalah kitab hadis Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih ya, kemudian menjadi rujukan utama dalam kitab hadis setelah Al-Quran. Maka insyaallah di malam hari ini kita pun akan mengkaji kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala
terkait dengan adab. Dalam pembahasan pertama ini terkait dengan wawasainal insana biwalidayhi husna, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala wawasainal insana biwalidayhi husna, terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Insyaallah kita akan mengkaji bagaimana hadis-hadis daripada bab kitab Al-Adab Al-Mufrad. Yang pertama adalah wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Menurut tafsir Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa sungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berucap dengan kata baik, wa'tafan alaihima, yaitu kita berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan dalam ayat disebutkan fala taqul lakuma uff. Ya, jangan mengatakan kepada mereka berdua taquluma uff, yaitu saja sudah tidak boleh. Maka saking ditekankannya kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Di sini ada hadis yang pertama, An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani. Kemudian Abu Amr Asy-Syaibani ini berkata, haddatsana, sungguhnya telah sampai kepada kami sahibu hadhihi dar, yaitu pemilik rumah ini. Wa awma'a bi yadihi. Kemudian Abu Amr Asy-Syaibani ini menunjukkan kepada salah satu rumah. Ila dari Abdullah, yaitu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang sahabat awalun yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dan dikenal dengan seorang mufassir, seorang ahli tafsir, dan juga banyak meriwayatkan hadis. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini merupakan seorang sahabat yang luar biasa. Ya, walaupun dalam sebuah keterangan disebutkan Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud naik manjat pohon kurma. Kemudian saking kecilnya betisnya, ya, maka ditertawakan oleh para sahabat. Ya, kalau zaman dulu kan besar-besar itu orang Arab itu berbeda dengan kita mungkin ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sangat berbadan kekar besar gitu ya. Kalau beliau naik unta atau naik kuda, itu kakinya sampai menjuntai ke tanah. Saking besarnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini mempunyai perawakan yang kecil, bahkan betisnya kecil. Ketika itu ditertawakan oleh sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud kalaulah ditimbang gitu ya dengan amalan kalian maka akan lebih berat daripada betisnya Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada apa? Bahwa Abdullah bin Mas'ud memiliki kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan seorang sahabat ahli tafsir dan juga beliau ahli dalam hadis. Nah, disebutkan di sini hadis ini berasal daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah azza wajal, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Inilah luar biasanya para sahabat ridwanu alaihim, mereka senantiasa ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan terkait dengan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ataupun orientasi mereka adalah untuk akhirat mereka. Jarang sekali kita menemukan terkait dengan para sahabat menanyakan hal-hal duniawi. Akan tapi para sahabat orientasi mereka adalah akhirat mereka. Ya. Sehingga di sini pun Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling ahab itu paling dicintai ilallah azza wajal, oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Jadi salat tepat pada waktunya, ketika ada panggilan azan, kemudian kita segera bergegas untuk menjawab panggilan azan tersebut. Karena apa, Pak? Berat sekali ketika kita ingin menjaga salat pada waktunya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya salat itu
ya, 'alal mu'minina, ya, kepada orang-orang beriman, kitaban mauquta, waktunya sudah sudah ditentukan. Salat zuhur sudah ada waktunya, salat asar sudah ada waktunya, bahkan awal masuk sampai akhir. Salat zuhur masuknya ketika bayangan sudah berada di tengah-tengah kita sampai mendekati waktu asar, ya. Kemudian waktu asar pun sudah ada waktunya, waktu maghrib sudah ada waktunya, waktu isya sudah ada waktunya, kemudian waktu subuh ada waktunya. Maka amalan yang terbaik adalah kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan khusus untuk laki-laki berjamaah di masjid, para ulama mengatakan itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan dalam mazhab Imam Hambali, ya, sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki wajib hukumnya fardu ain, ya. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi tidak ada yang menganjurkan untuk kita yang laki-laki, khususnya misalkan yang laki, sholat di rumahnya. Akan tapi diwajibkan ataupun dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Bahkan dalam hadis sebutkan, kalaulah, ya, aku inginkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin bakar rumah-rumah yang di mana di situ ada laki-laki, yang di situ tidak sholat berjamaah di masjid. Walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya menginginkan untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian setelah itu fantolaktu, ya, kemudian Rasulullah pergi mencari di rumah-rumah yang di situ misalkan ada laki-laki, kemudian dia tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, kemudian dibakar rumahnya. Saking apa? Saking pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya, khusus untuk laki-laki. Akan tapi sholat-sholat sunnah itu dianjurkan untuk di rumah, seperti sholat apa-apa, sholat tahajud, kemudian sholat sunnah duha, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya itu sangat dianjurkan di rumah masing-masing, kecuali sholat wajib, ya, sholat yang waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Ketika kita tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan yang syar'i, maka kita biasakan, kita usahakan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Bagaimana misalkan banyak sekali hadis-hadis yang mengutarakan terkait dengan keutamaan sholat di masjid. Ketika kita misalkan sholat di masjid ada imamnya, maka pahalanya pun akan berlipat ganda. Ketika kita sendirian, ya, kita hanya mendapatkan 1 pahala, belum tentu kita mendapatkan 1 pahala dengan apa ya, dengan kita nggak khusyuknya, gitu ya. Kemudian dengan apa lagi, banyak gangguan-gangguannya. Sedangkan ketika kita sholat berjamaah di masjid, siapa tahu di antara jamaah itu ada yang khusyuk sholatnya, sehingga apa, kita mendapatkan pahala kekhusyuan sholat tersebut. Ketika kita tidak khusyuk, misalkan ketika bacaan kita kurang fasih, maka ada imamnya yang bertanggung jawab terhadap sholat berjamaah kita. Sehingga apa, dalam hadis disebutkan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sungguhnya keutamaan sholat berjamaah dengan sholat sendirian yaitu 27 derajat perbandingannya. Masya Allah. Jadi apa? Kita berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu," aku berkata, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tsumma ay." Kemudian apa wahai Rasulullah SAW? Amalan apa lagi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah sholat pada waktunya? "Tsumma birrul walidain." Berikutnya adalah terkait dengan bir al-walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berkata baik, dengan membantu kedua orang tua kita, dengan yang lainnya. Bagaimana ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada? Para ulama mengatakan salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah dengan doa. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Ketika meninggal ibnu Adam, semua amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang terus berkelanjutan, yang mengalir pahalanya. Kita mensedekahkan, misalkan ketika ada pembangunan masjid, kita sedekahkan untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu dipakai untuk sholat, selama masjid itu dipakai untuk ibadah,
maka pahalanya terus akan mengalir kepada kita. Kemudian ketika kita memiliki uang, misalkan orang tua kita sudah meninggal, maka kita berinfak ataupun mewakafkan dengan apa? Atas nama kedua orang tua kita. Saya infakkan, saya wakafkan harta saya untuk kedua orang tua saya. Kemudian dibangunkan masjid. Selama masjid itu terpakai, pahala yang akan terus mengalir kepada kedua orang tua kita dan kepada kita yang menginfakkan harta tersebut. Ataupun ketika kita Idul Kurban, misalkan kita ingin menyembelih kurban, kemudian apa? Kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Ataupun ketika orang tua kita misalkan belum berhaji, maka diperbolehkan untuk berhaji dengan niat untuk kedua orang tua kita, ataupun umrah dan yang lainnya. Maka apa? Amal-amal kebaikan yang lainnya boleh kita niatkan untuk kedua orang tua kita, sehingga apa? Pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Mereka yang saat ini kedua orang tua kita mungkin yang sudah meninggal sangat-sangat membutuhkan pahala kiriman dari kita. Karena apa? Mereka sudah terputus amalannya daripada kesempatan untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang masih bisa memberikan pahala tersebut adalah diri kita, adalah anak-anaknya. Ya, mereka sangat-sangat membutuhkan. Karena apa? Tidak mungkin mereka akan kembali ke dunia ini. Maka yang menjadi harapan mereka adalah anak-anaknya. Ya, maka tadi disebutkan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua al-ilmu yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ketika kita misalkan punya anak didik, ketika jadi guru atau yang lainnya, misalkan kita ajarkan, atau anak sendiri, kita ajarkan anak kita untuk baca Al-Fatihah, untuk sholat. Selama anak tersebut misalkan sholat membaca Al-Fatihah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang ketiga, al-walad as-salih, yaitu anak yang solih, yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi apa Pak? Ya, saya sering ulang-ulang terus gitu ya. Investasi terbaik kita anak-anak yang solih untuk akhirat kita. Sehingga apa? Kita berusaha menjaga anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang solih. Karena apa? Harapan kita ketika kita sudah wafat, mereka lah yang akan menjadikan diri kita selamat ketika kita berada dalam kubur kita. Ya. Ketika kita sangat-sangat membutuhkan pahala, ternyata kita tiba-tiba diberikan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkanlah. Kenapa ini gitu ya? Ternyata ini adalah kiriman daripada anak-anak yang soleh. Makanya sungguh sangat pelit, orang-orang sangat pelit ketika dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Padahal hanya kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya kita ucapkan itu, Pak. Dengan ketulusan hati kita meminta pada Allah, minta ampunan untuk diri kita. Wali walidayya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita membalas dengan harta mungkin tidak akan pernah terbalas, Pak. Kalau kita balas dengan duniawi mungkin tidak akan pernah terbalas bagaimana perjuangan kedua orang tua kita. Akan tapi dengan doa inilah mengharapkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kedua orang tua kita. Sehingga apa? Setiap sholat kita, bahkan dalam sujud-sujud kita, dalam hadis disebutkan tempat terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tempat didengarkannya, diijabahnya doa adalah ketika sujud. Jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih punya kesempatan, kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika masih hidup, maka gunakan waktu tersebut untuk kita bisa berbakti kedua orang tua kita. Maka kesempatan masih ada. Makanya raqiba anf rajulin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat celaka seseorang. Ya. Dia tidak masuk surga sedangkan kedua orang tuanya masih hidup. Maksudnya apa? Kesempatan untuk masuk surga, kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya ketika masih hidup, ya, tidak menjadikan wasilah untuk masuk surga ketika masih ada kedua orang tuanya.
Maka kata Rasulullah, celakalah seseorang, ya, dia tidak masuk surga sedangkan kedua orang tuanya masih hidup. Dimana Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Makanya ada seorang sahabat, seorang tabi'in, ya, Aid Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, ketika itu beliau hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.